Dari Miss World sendiri adalah beauty with a purpose. Kita tahu bahwa it's not about beauty. Kita bukan saja tentang kecantikan, tapi beauty with a purpose. Jadi kecantikan yang ada tujuannya, bertujuan ya. Di sini dikatakan begitu. Karena kita tahu bahwa penilaian Miss World sendiri ada 5 fast track yang harus dilalui oleh setiap kontestan, yang mana tentunya kita semua tahu bahwa ada fast track talent show, ada fast track sport, ada fast track juga beauty with a purpose, juga modeling, top model, dan juga ada sosial media. Ya, itu yang 5 fast track yang harus dilalui oleh Natasha nantinya dan semua kandidat yang lain. Dan kita tahu bahwa pemenang dari fast track ini tentunya akan masuk ke 15 besar biasanya. Jadi kita berharap Natasha bisa masuk ke salah satu fast track menjadi pemenangnya. Kita sudah membekali Natasha dengan beauty with a purpose, yang mana nanti bisa dilihat ya di video profilnya, yang mana Natasha juga sudah menjalankannya. Nanti bisa ditanyakan langsung sama Natasha apa sih programnya dulu. Dan selain itu kita sudah membekali Natasha dengan pelatihan-pelatihan tentunya, dan semua apa yang dia butuhkan selama nantinya berjuang untuk Indonesia. Kita tahu bahwa perjuangan Miss Indonesia bukan untuk secara pribadi untuk menonjolkan diri, tapi perjuangannya ini untuk membawa nama bangsa Indonesia ke mancanegara sebagai duta Indonesia yang mana mempunyai hati tentunya untuk berjuang untuk Indonesia. Itu tujuan utama dari Miss Indonesia. Dan yang lainnya kita juga perlu bangga nantinya selama di Washington ada 3 dari desainer Indonesia yang akan ke sana juga untuk mengisi acara charity. Acara charity ini akan diisi oleh 3 desainer Indonesia, dan juga ada desainer dari benua Afrika yang diwakili oleh Kenya. Kita mewakili Asia dan Kenya mewakili Afrika. Lalu benua Amerika diwakili oleh Puerto Rico, ya, Puerto Rico. Jadi kita perlu berbangga bahwa desainer kita ini bisa masuk ke Washington untuk acara Miss World lagi. Jadi harus berbangga sekali ya. Kenapa kita membawa desainer ini juga? Karena tahun 2013 kita pernah Miss World ada di Indonesia, dan kita membuat desainer berapa desainer waktu itu ya, kita ada 50 desainer yang kita tampilkan. Dengan adanya desainer itu, Miss World juga merasa bahwa sesuatu harus diangkat juga dari Indonesia. Dia menawari kita untuk membawa desainer lagi untuk ke Washington. Jadi kita menyanggupi dan kita bekerja sama dengan 3 desainer dari Indonesia untuk ke sana. Harapan saya tentunya dengan ini untuk Pak Natasha untuk selalu bisa membawakan diri dengan baik tentunya, dan harus bisa merepresentasikan Indonesia ke Miss World. Dan satu lagi, harus tetap humble, tetap rendah hati, dan lakukan yang terbaik. Pasti Tuhan memberkati. Untuk mendalami balet lagi untuk talent show-nya yang akan Aca bawakan. Kemudian juga kita memberikan pelatihan-pelatihan lainnya seperti make up juga. Keluarganya Aca juga sangat support sekali, Ibu dan Bapak. Jadi kami optimis sih untuk Aca untuk di ajang Miss World ini. Siapanya Aca sendiri untuk Miss World 2016? Ceritakan ke teman-teman, silakan. Selamat siang yang saya hormati Ibu Liliana, Ibu Linda, dan Ibu Panti. Selamat siang kepada seluruh media yang saya kasihi, dan seluruh sponsor, seluruh desainer, dan seluruh guru-guru juga yang sudah membantu saya selama ini. Selamat siang. Puji Tuhan, semua persiapan sampai hingga saat ini juga semuanya sudah berjalan dengan lancar.
Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Miss Indonesia, kepada MNC Group, Star Harvest Academy, dan Star Media Nusantara, kepada seluruh guru-guru yang sudah membantu saya mempersiapkan perjalanan untuk Miss World. Ada Kak Ningrum, ada Kak Robi, Kak Amanda, ada Kak Gigi, lalu masih banyak sekali guru-guru yang setiap harinya ada Kak Wendy mengajarkan modeling. Sungguh sangat menyenangkan semua perjalanan menjadi Miss Indonesia. Memang awalnya sebenarnya karena semua ini hal yang baru bagi saya, memang awalnya sempat kewalahan juga, sempat bingung juga saya harus seperti apa di dunia entertainment, di dunia pageant, di dunia untuk menuju sesuatu hal yang lebih besarnya nantinya. Tetapi puji Tuhan sekali saya berada di tangan yang sangat tepat. Saya bersyukur saya bisa belajar banyak hal saat saya menjadi Miss Indonesia. Semua hal yang saya rasa tadinya berat sama sekali tidak berat, karena memang ada doa juga dari orang tua saya, dari teman-teman semua, dari seluruh media, dari tim yang sangat suportif juga. Jadi semua persiapan sampai saat ini semuanya saya nikmati dengan ucapan syukur, dengan kegembiraan hati, dan saya sudah siap menuju Miss World 2016. Sudah siap. Untuk speech yang tadi bukan saya nulis kok, beneran. She made it by herself, like langsung tadi ya, luar biasa. Aca, berbicara soal Beauty with a Purpose untuk tahun 2016 di ajang Miss World 2016 ini. Apa yang Aca sudah lakukan ke 4 bulan kebelakangnya saya? 4 bulan kebelakangnya, silakan boleh diceritakan. Sebelumnya juga terima kasih banyak untuk tim Beauty with a Purpose yang sudah hadir. Ada Mbak Nenong, Mas Demi, Mas Ervan, ada Mbak Mepi, Bang Latif, semuanya. Jadi untuk Beauty with a Purpose selama 4 bulan terakhir ini kita mengerjakan bersama, dibantu juga dengan tim dari MNC Group. Kita bersama-sama sebelumnya survei. Dimulai dari survei kita melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang sedang ada di Indonesia. Dan kita melihat ada beberapa tempat, dan kita ke daerah Bantar Gebang, Bekasi, yang tidak jauh dari tempat tinggal saya. Dan kita melihat bahwa memang di sini benar-benar tragis, karena anak-anak dimulai dari anak-anak kecil yang tidak bisa bersekolah karena kurangnya ekonomi, lalu mereka harus membantu orang tua mereka sebagai yang notabene semuanya hampir semua merupakan pemulung di daerah Bantar Gebang. Hal ini membuat saya pribadi sangat prihatin juga, karena hal ini harus diberhentikan sekarang juga secepatnya, karena memang anak-anak yang seharusnya senormalnya mereka bisa belajar, mereka bisa bermain di sekolahan, mereka bisa mendapatkan ilmu yang layak, tetapi mereka terhalang karena adanya permasalahan ekonomi. Maka dari itu kita memutuskan untuk mengambil tempat di sini, dan kita kembali lagi, kita brainstorming bersama, melihat apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa saya berikan. Akhirnya semuanya based to my background, yaitu bisnis, dan puji Tuhan juga saya merupakan yang sudah sebelumnya bergabung dengan social community yang suka mengajar anak-anak, lalu suka memberikan sesuatu juga bantuan kepada bisa kita bilang anak-anak jalanan yang kurang membutuhkan. Dan saat itu akhirnya kita melihat bahwa adanya opportunity untuk aku juga bisa memberikan ilmu bisnis yang telah aku pelajari. Jadi memang akhirnya kita membuat sebuah set of activities. Di sana ada sekitar 5, dimulai dari fokus kepada anak-anak, mengajarkan anak-anak pertama-tama untuk berani bermimpi. Karena memang bisa kita lihat di sana, karena mereka telah terbiasa untuk hidup seperti itu, melihat orang tuanya juga hidup seperti itu. Akhirnya lama-kelamaan mereka juga menjadi seperti orang tuanya. Walaupun itu tanpa paksaan, tetapi anak-anak menjadi akhirnya berniat untuk berhenti bersekolah, lebih memilih untuk bekerja di tumpukan sampah. Akhirnya untuk menyadarkan anak-anak bahwa di luar situ masih banyak hal yang bisa mereka raih, yang bisa mereka dapatkan, dimulai dari mimpi. Jadi saat itu kami membuat buku mimpi bersama dengan anak-anak. Kita buat buku mimpi, mereka menuliskan cita-cita mereka, menyadarkan kembali bahwa mereka sebenarnya punya cita-cita dan semua anak-anak memiliki kesempatan yang sama untuk itu. Lalu anak-anak ini juga menceritakannya di depan kelas dengan pede, dengan semangat, dengan keyakinan, dengan iman mereka tentunya, bahwa nanti suatu saat aku bisa seperti ini. Dan selain itu kita juga merenovasi sekolah gratis di situ, bekerja sama dengan salah satu
yang memang dialah pengurus sekolah gratis tersebut, dan kita merenovasi sekolah itu dengan harapan bahwa anak-anak semakin bersemangat sekolah, semakin merasa bahwa mereka mempunyai sekolah yang layak untuk belajar, sama seperti anak-anak lainnya, bahwa sekolah mereka bagus, pelajaran yang mereka dapatkan juga layak untuk mereka. Jadi harapannya supaya mereka semakin termotivasi dan semangat. Lalu dilepas dari itu tidak bisa kita pungkiri karena anak-anak juga harus butuh bantuan daripada kedua orang tuanya. Maka dari itu aku juga puji Tuhan bisa menyalurkan ilmu usahaku yang sebelumnya karena background aku juga sekolah bisnis. Jadi aku sangat senang untuk mengajarkan orang tua mereka untuk bisa berusaha. Kita membuatkan mereka kolam lele di sana untuk bapak-bapaknya, dan untuk added value-nya kita mengajarkan ibu-ibunya dibandingkan diam saja di rumah menunggu sampah-sampah yang datang, mereka bisa membuat abon lele dari lele-lele yang sedang ditanam. Dan semuanya puji Tuhan juga sudah berjalan dengan lancar. Ibu-ibu sangat bersemangat membuat abon lele. Kemarin sudah diceritakan sudah membuat sekitar 300 bungkus abon lele, sudah mempunyai 2 supplier, dan saat di sana bersyukur sekali yang ini di luar ekspektasi membukakan jalan dengan pemerintah Bekasi. Jadi pemerintah Bekasi support, katanya juga ingin diberikan 100.000 bibit lele baru, dan terlihat sekali semangat terlihat sekali semangat bapak-bapak mereka. Sebelum waktu itu ada perpisahan, mereka cerita, pokoknya nanti kita udah bikin plan baca, kita mau bikin 20 kolam lele baru. Terus ibu-ibu di situ juga kemarin sudah diajarkan workshop, selain bikin abon lele, mereka sekarang bisa bikin snack-snack lain dari lele. Jadi memang walaupun education and skill yang aku ajarkan ini bukan berdampak instan, tapi memang ini harapannya akan terus bertumbuh dan berkembang semakin besar, sehingga dengan modal ini mereka komunitas di tempat itu bisa berkembang dan berinovasi lebih lagi nantinya. Wow. Aduh, luar biasa banget Aca, memotivasi mereka, menginspirasi mereka ya, menyalurkan segala pendidikan atau mungkin juga selama ini pengalaman Aca yang pernah Aca dapatkan ke mereka ya. Jadi ini adalah salah satu contoh anak Bekasi yang memang peka dengan lingkungannya. Tujuan dari Beauty with a Purpose ini adalah menghentikan mereka dari pekerjaan tersebut dan mengeluarkan mereka dari perumahan yang tidak layak di daerah gunungan-gunungan sampah. Karena kalau misalnya kita bisa langsung menuju ke tempat itu, kita bisa langsung melihat bahwa itu sangat berbahaya. Dimana kalau misalnya pagi-pagi sampah-sampah yang bergunung-gunung itu menguap, gasnya bisa dilihat secara kasat mata, bisa langsung kita lihat ada gas dari sampah tersebut, dan itulah yang mereka hidup sehari-harinya. Walaupun saya juga sudah saran ke anak-anak, coba pakai masker, coba ini, mereka bilang panas kak, panas. Sepertinya mereka masih sering bermain, akan sangat berbahaya apabila itulah tempat mereka sehari-hari. Maka dari itu memang, dan bisa juga mereka sering terjadi longsor di gunungan-gunungan sampah. Dan itulah yang memberatkan hati saya bahwa mereka benar-benar harus keluar dari tempat itu, karena bukan itulah tempat yang layak untuk bekerja, bahkan untuk tinggal di situ, karena sudah seharusnya setiap manusia memiliki tempat yang layak untuk ditinggali. Sudah seharusnya setiap manusia memiliki tempat yang layak untuk ditinggali ya. Tepuk tangan dulu buat Aca boleh ya. Natasha mengusung proyek Beauty with a Purpose. Di antaranya mengembangkan usaha peternakan lele bersama warga di Bantar Gebang, mengajar serta memotivasi anak-anak sekolah alam Tunas Mulia Bantar Gebang, melakukan aksi sosial bersama Yayasan Jalinan Kasih bersama Ibu Liana Tani Suhadi, yaitu memberikan bantuan alat berat kepada anak penyandang tunarungu. Untuk mempersiapkan penampilan di panggung Miss World tahun 2012, Natasha mengikuti latihan modeling, kelas menari, dan memperkenalkan diri melalui media. Dimanapun apapun yang kita lakukan itu, kalau kita optimis, itu akan memacu kita untuk lakukan yang terbaik, ya. Dan tentunya winner itu tujuan utama kita, dan itu terserah lagi kepada Tuhan ya. Kita diserahkan lagi kepada Tuhan. Kita do our part, do our best. Tuhan yang akan menentukan semuanya nanti, ya. Jadi kita nggak tahu kandidat di sananya seperti apa. Itu juga menjadi suatu tantangan lagi, karena setiap tahun itu pasti kandidatnya berbeda-beda ya, jadi tantangannya berbeda, kandidatnya juga berbeda, jadi ya tergantung kandidat di sana itu seperti apa kuatnya juga.
Ya, kita nggak tahu. Kita do our part, do our best gitu. Your heart will take you to greater heights. Everyone, Natasha Manuela! Halo Indonesia, aku Aca. Mohon dukungannya untuk vote terus Indonesia di ajang Miss World 2016. Download aplikasinya, cari nama Indonesia dan add to top 3. Terima kasih banyak dukungannya, mohon doanya, mohon dukungannya untuk motivasi, saran-saran yang membangun. Dan juga jangan lupa follow @MW_Indonesia di Twitter dan like Facebook official fanpage-nya aku di Miss Road Trip Indonesia. Terima kasih.